Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Pak Zikrullah selaku dosen pembimbing saya dan terima kasih kepada Pak Daruji selaku dosen penguji saya. Di sini saya Elina Yati akan menjelaskan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Schedule pada saat pandemi COVID-19, yaitu studi kasus pada KSPPS Beniman Lamongan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Dampak pandemi masih berpengaruh sampai saat ini. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pembatasan di setiap daerah sehingga akses bekerja keluar kota menjadi terganggu. Dan para UMKM juga sepi pembeli, sehingga para nasabah merasa kesulitan dalam mengusir pembiayaan. Faktor pendukung dalam pembangunan suatu negara adalah salah satunya yaitu faktor sistem keuangan yang sehat dan stabil. KSPPS Beniman Lamongan merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan dan simpanan dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian, dan prinsip syariah. Pembiayaan pada prinsip syariah mengandung risiko kegagalan dalam membayar kewajiban, sehingga berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan. Perlu adanya tindakan koperasi kepada nasabah harus dilakukan pada koperasi untuk menjaga likuiditas. Dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Di bawah tersebut ada data laporan keuangan ke SPPS Beniman Lamongan, yaitu menunjukkan adanya pembiayaan bermasalah akibat dari nasabah yang mengalami tunggakan dan tidak sanggup membayar sampai jatuh tempo. Adapun data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak SPPS Beniman Lamongan adalah sebagai berikut. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan KSPPS Beniman Lamongan bisa dikatakan efektif karena dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah. Rescheduling atau bisa disebut dengan penjadwalan kembali yaitu upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran atau menambah jangka waktunya. Jadi kewajiban yang harus dibayar yaitu mengecilkan angsuran dan menambah waktu pembayaran sehingga angsuran yang dibayarkan terasa lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas mengenai pembiayaan bermasalah akibat dampak pandemi COVID-19, karena pada dasarnya jika terdapat pembiayaan, maka ada juga resiko yang akan terjadi atau bisa disebut dengan kegagalan dalam membayar kewajiban. Maka diperlukan penanganan yang tepat dengan menggunakan rescheduling, dengan harapan nasabah merasa diringankan atas angsuran yang dibayarkan dibandingkan sebelumnya, karena pendapatan yang berkurang akibat penyekatan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19, agar koperasi tidak merasa dirugikan dengan tidak terbayarkannya kewajiban nasabah dalam melunasi pembiayaannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penanganan pembiayaan dengan scheduling melalui penelitian dengan judul Analisis Pembiayaan Bermasalah dengan Scheduling pada saat pandemi COVID-19 di kasus KSPPS Beniman Lamongan. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Beniman Lamongan. Yang kedua yaitu bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Beniman Lamongan di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu apa perbedaan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Beniman Lamongan pada saat pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19. Tujuan penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Beniman Lamongan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Beniman Lamongan di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui perbedaan penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Beniman Lamongan pada saat pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru serta dapat dijadikan pengetahuan, informasi, dan bahan perbandingan bagi pembaca yang ingin mempelajari permasalahan yang serupa untuk bahan referensi penelitian. Yang kedua yaitu bagi akademisi universitas, yaitu penelitian ini diharapkan bisa membantu akademis sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya khususnya mahasiswa ekonomi syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Yang ketiga yaitu bagi KSPPS Beniman Lamongan, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang bernilai dalam peran KSPPS pada pelaksanaan kebijakan rescheduling sebagai upaya penanganan pembiayaan. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu skripsi dari Vita Lutfiatul Rahmah yang berjudul
Implementasi rescheduling sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah produk pembiayaan modal kerja pada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera. Yang kedua yaitu skripsi dari Muhayyinatul Haya yang berjudul Penerapan Kebijakan Rescheduling dan Restrukturisasi sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Nusa Umat Sejahtera Cabang Losari, Cirebon, pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu skripsi dari Makfiro, Program Studi Ekonomi Syariah yang berjudul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Scheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS Bina Umat Sejahtera Cabang Cipulo. Selanjutnya yaitu kerangka teoretik. Yang pertama yaitu pembiayaan. Definisi dari pembiayaan yaitu secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk mendukung investasi yang telah direncanakan sebelumnya, baik dilakukan sendiri maupun kelompok. Selanjutnya itu unsur-unsur pembiayaan syariah. Yang pertama itu bank syariah, yang kedua yaitu mitra usaha, yang ketiga yaitu kepercayaan, yang keempat itu akad, yang kelima itu resiko, yang keenam yaitu jangka waktu, yang ketujuh yaitu balas jasa. Selanjutnya itu fungsi pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Selanjutnya yaitu pembiayaan bermasalah. Definisinya yaitu pembiayaan bermasalah adalah resiko yang pasti akan terjadi kepada lembaga keuangan pembiayaan dan diragukan atau macet. Selanjutnya itu penyebab pembiayaan bermasalah. Penyebab pembiayaan bermasalah diakibatkan dari faktor internal yaitu dari operasinya sendiri dan faktor internal yaitu dari nasabahnya. Selanjutnya yaitu dampak pembiayaan bermasalah. Yang pertama yaitu likuiditas. Yang kedua yaitu solvabilitas, yang ketiga yaitu rentabilitas, yang keempat yaitu biaya tambahan, yang kelima yaitu profitabilitas, yang keenam yaitu bonafiditas, yang ketujuh yaitu tingkat kesehatan bank, yang kedelapan yaitu modal bank. Selanjutnya itu penanganan. Penanganannya yaitu dilakukan dengan yang pertama rescheduling yaitu penjadwalan kembali, yang kedua yaitu dilakukan dengan reconditioning yaitu persyaratan kembali, yang ketiga yaitu restructuring yaitu penataan kembali. Selanjutnya yaitu rescheduling. Kriteria rescheduling yaitu yang pertama restrukturisasi rescheduling ditunjukkan kepada nasabah yang memenuhi kriteria yaitu nasabah mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi. Yang kedua itu rescheduling. Tapi ulin terkebulan kepada nasabah ini dua tinggal nasabah mengalami tinggal 4 sejam 12 jam 1 dalam membayar kewajibannya dan nasabah memiliki sumber pembayaran angsur kewajibannya setelah restrukturisasi. Iya. Yang ketiga itu rescheduling pada mana Pak? pembiayaan. Kalau sore biasanya di itu buka, nggak apa-apa kalau mau di antena. Masalah di dokumentasi dengan baik. Usaha nasabah yang membayar nasabah pembiayaan produktif sesuai dengan nasabah. Selanjutnya yaitu rescheduling. Ketentuan pelaksanaan rescheduling yaitu yang pertama nasabah membuat permohonan, kedua nasabah yang memenuhi kriteria, yang ketiga yaitu kualitas pembiayaan yang dapat direstrukturisasi, yang keempat yaitu memuat analisis dan bukti-bukti yang memadai serta dokumentasi yang baik, yang kelima yaitu restrukturisasi dilakukan paling banyak 3 kali selama jangka waktu akad pembiayaan awal, yang keenam yaitu restrukturisasi rescheduling pembiayaan kedua dan ketika dapat dilakukan 6 bulan setelah restrukturisasi rescheduling pembiayaan sebelum berakhir. Selanjutnya yaitu kualitas pembiayaan setelah rescheduling. Yang pertama yaitu bisa dikatakan setelah terjadi restrukturisasi maka pembiayaan terbilang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu kualitas pembiayaan lanjut. dapat lancar selama 3 kali pembayaran tidak ini Bapak. Kerangka selanjutnya itu kerangka pemikiran. Pembiayaan merupakan salah satu unsur produk dalam lembaga keuangan. Pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau US
US, dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Ketika sebuah bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, perlu ketelitian dalam kepercayaan yang tinggi Lanjut, Eli. bagi bank kepada Lanjut aja. metode penelitian. Penelitian ini berlokasi di KSPS Lamongan, berlokasi di Jalan Veteran nomor 80 Banjarmandelan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan pendekatan studi. Data yang dikumpulkan yaitu mengenai nasabah pembiayaan yang bermasalah, gambaran umum korporasi secara singkat, visi misi, struktur organisasi, dan deskripsi tugas, produk-produk penanganan yang dilakukan dengan rescheduling terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, serta dampak pada pihak KSPPS dan Lamongan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan wawancara kepada pihak operasi. Yang kedua yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer diambil pada objek penelitian, yaitu kepada pihak koperasi. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu diambil pada buku kepustakaan ataupun literatur yang ada di sana. Selanjutnya itu teknik pengolahan data. Data-data dari hasil penelitian kemudian dianalisis mengenai bagaimana penanganan pembiayaan yang dilakukan dengan cara scheduling yang diterapkan oleh KSPPS dan Lamongan sudah sesuai praktek ekonomi syariah atau hanya sekedar teori saja. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu yang pertama reduksi data, yaitu data yang diperoleh nantinya itu dipilah dan nantinya itu akan dikelompokkan dan dikategorikan. Itu penyajian data. Data yang diperoleh tadi itu nantinya akan membuat ataupun tabel ataupun diagram. Yang ketiga yaitu menarik kesimpulan, yaitu data yang diperoleh nantinya itu akan dicari kesimpulannya sampai kuat. Sudah Bapak. Terima kasih. Baik, langsung G, Pak Dikir G. Monggo. Baik, yang pertama saudari Nelly ya. Eli. Nah, saya lihat ini sudah cukup bagus berkaitan dengan runtutan dan lain sebagainya. Nah, cuman ada beberapa hal yang perlu saya mendapatkan konfirmasi dari saudari Eli ya berkaitan dengan rencana penelitiannya ini. Oke, yang pertama adalah saya masih belum menemukan di latar belakang itu berkaitan dengan pentingnya penelitian ini. Ya, saya sudah baca di proposalnya. Ya, jadi kalau saya lihat ini, jadi hanya biasa saja, datar-datar saja, hanya data-data keuangan yang NPF-nya, data-data NPF dan seterusnya. Tetapi kemudian saya masih belum menemukan urgensinya berkaitan dengan rescheduling ya. Rescheduling ini. Nah, bisa jelaskan nggak kepada saya, Saudari Eli? Jadi kalau melihat dari data NPF ini kan hanya 4%. Ya, menjadi 4%. Artian dalam tanda petik ini kan tidak terlalu tinggi, artinya tidak sampai 5% ya, 0,5, tidak sampai 5% ke atas. Ini hanya 4%. Di mana sih sebenarnya menariknya dari penelitiannya saudari Eli ini? Saya akan bertanya berbasis ini ya Eli ya, berbasis proposal yang Eli punya. Silakan dijawab dulu Eli. Halo, suara saya jelas enggak? Coba yang lain respon, apa jaringan saya atau jaringannya Eli yang respon ini?
Halo? Eli, nyambung nggak sampean? Wah, kayaknya error nih. Menariknya dari penelitian. Oh. Suara saya jelas enggak ya? Yang lain teman-teman coba. Sania coba, suara saya jelas enggak Sania? Itu Bapak, karena pada saat Macet. nyambung Bapak. Lutfia, Enggak, Bapak. suaranya Eli kedengeran enggak? Enggak ada, Bapak. Berarti bukan jaringan saya ya. Berarti jaringannya Eli nih yang bermasalah. Iya itu Pak. Eli, gimana Mbak? Oke Bapak, sudah Bapak. Menariknya penelitian saya yaitu bisa apa ya? Untuk mengetahui penanganan pihak koperasi agar tidak terjadi apa, permasalahan pada pembiayaan, Bapak. Maksud saya adalah kenapa kemudian skema rescheduling ini yang kemudian dibuat. Kalau saya lihat dari datanya Eli, itu kan yang NPF-nya kan hanya 4%. Gitu maksud saya. Ya. Kenapa kok opsi ini yang kemudian dipilih? Atau jangan-jangan ini hayalan Eli ya? Jangan-jangan kemudian KSPM itu tidak melakukan ini kira-kira. Ketika dalam hal Untuk data penanganan NPF bermasalah. itu, Bapak, untuk datanya itu saya dapat dari koperasinya sendiri, Bapak. Data apa yang didapatkan Eli? Data tersebut, Bapak, yang saya cantumkan. Iya. Tapi kemudian ada nggak data yang kemudian dilakukan oleh oleh BMT itu berkaitan dengan rescheduling. Taruhlah iya, misalkan 4% nih NPF-nya ya. Nah, kemudian dari 4% itu penanganannya berapa persen untuk kemudian rescheduling? Paham maksud saya? Nah, berangkatnya kan mestinya dari itu sehingga kemudian ini menarik untuk kemudian diteliti. Ya. Gitu, Pak. Nah, Eli itu coba pandangannya ke kamera, nggak usah lirik-lirik temennya. Nggak ada temennya, Bapak. Oh iya, Pak. Gimana, Bapak? Nah, itu kan nggak dengar pembicaraan saya toh, kan? Nah, begini Eli ya. Jadi saya ulangi lagi. Saya belum menemukan pentingnya penelitiannya Eli. Penelitian Eli ini khususnya yang berkaitan dengan rescheduling. Kalaupun data-data yang disampaikan oleh Eli tadi itu kan hanya data-data NPF, itu pun tidak besar, hanya 4% kan? Iya, Nah, Bapak. kenapa kemudian Eli itu kemudian mengambil rescheduling? Apa betul kemudian BMT itu melakukan opsi rescheduling yang digunakan untuk menyelesaikan yang 4% itu? Atau kalau enggak mungkin ada sebuah data sehingga kemudian misalnya nih mayoritas dalam hal penanganan NPF BMT itu adalah melakukan rescheduling. Nah, itu kan sebenarnya yang perlu dibangun oleh Eli gitu.
Sehingga kemudian apa? Penantian ini menarik. Ya, misalkan seperti saya contohkan tadi, NPF-nya memang 4%, tapi kemudian dari 4% itu adalah 97% atau berapanya kemudian dilakukan dengan opsi rescheduling daripada yang lainnya. Gitu, Eli. Dan itu belum tergambar di bab 1. Bab 1 di pendahuluan itu. Ya. Kalau saya tanya nih sama Bapak, Eli, hah? dilakukan rescheduling soalnya biar mempermudah gitu Bapak nasabahnya untuk membayar angsuran. Itu kan persepsinya Eli kan gitu toh. Sekarang saya tanya nih sama Eli, seberapa besar sih kemudian BMT itu melakukan opsi ini? Ada nggak kemudian opsi ini kemudian data yang kemudian didapatkan Eli berkaitan dengan opsi rescheduling ini dari NPF itu? Sebenarnya kalau dilakukan penanganan dengan rescheduling ini itu tidak banyak Bapak, katanya Bapak yang di koperasi itu waktu pengambilan data gitu. Nah, oke. Udah jelas kan? Tidak banyak, apalagi kemudian tidak banyak. Berarti apa? Ini sebenarnya kan tidak menarik. Kan gitu akhirnya, Nelly. Nah, sekarang udah jujur nih, Nelly. Saya salut sama Eli jujur bahwa ini hanya sedikit saja yang dilakukan rescheduling. Tinggal kemudian dicari poin-poin kenapa kemudian ini menarik. NPF-nya 4%, ternyata kemudian yang dilakukan, taruhlah kalau angkanya adalah 100 juta NPF-nya, ya kalau dengan angka, tapi kemudian hanya 20% yang dilakukan oleh dan itu kan rescheduling, kan sedikit ini, ya. Kalau lihat dari data itu kan tidak menarik akhirnya, Eli. Nah, tinggal kemudian saran saya adalah nanti bisa dicari hal-hal yang menarik dari rescheduling ini, bukan hanya kemudian berkaitan ini belum pernah diteliti dan seterusnya, ya kan? Contoh misalkan saya kasih solusi sama Eli ya. Iya, Pak. Nah, misalkan memang betul sedikit cuman yang dilakukan rescheduling, tapi misalkan hasilnya lebih berhasil daripada opsi yang lainnya. Sehingga kemudian apa? Ini menarik untuk diteliti gitu loh, Eli. Paham ya? Memang hanya yang dilakukan rescheduling adalah dari 100 juta hanya 20%. Berapa? 20 juta misalkan. Tapi terbukti bahwa ini kemudian ini berhasil dalam rentang sekian. Nah, itu bisa menarik itu penelitian ini. Nah, itu saran saya gitu, Elia. Dan itu terpotret di pendahuluan. Gitu, Eli. Oke, sampai sini paham dulu. Ya, Bapak paham. Oke. Yang kedua, saya masuk ke rumusan masalah. Ya. Ada berapa rumusan masalahnya ini, Eli? Iya, Bapak. 3, Bapak. Ada 3. Benar ya? 3. Iya. 3 atau 4? Iya, Bapak, benar. 3, Bapak. Ada 3 ya? Oke. Yang pertama adalah, ini kan bagaimana penanganan ya kan? Terus kemudian bagaimana pembuktian bermasalah. Nah, sekarang kalau kemudian rumusan masalahnya begini, berarti nanti Eli itu akan mencari semua opsi-opsi yang dilakukan oleh BMKPPS ini berkaitan dengan NPF, begitu kah? Yang rumusan masalah nomor 2 itu, Pak. Nomor 1. Nomor 1. Berarti kalau yang nomor 1 ini berarti persepsi saya ini melakukan semua Eli itu. Iya apa tidak? Melakukan semua Dia harus penanganan. jawab rumusan masalah itu kan harus terjawab nanti mestinya. Gitu, Pak. Oh iya. Pertama itu penanganan dengan reschedule, Bapak. Itu bagaimana? Kalau ini kan enggak ini kamu. Coba apa salah saya baca ya di skripsi di proposalnya ini.
Jadi Oh iya, presiden Bapak. membaca ini bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di KPPS BNI berarti tidak spesifik berkaitan dengan rescheduling. Yang kedua misalkan, bagaimana penanganan, apa bedanya ini? Berarti kalau begitu, kamu meneliti bukan berkaitan dengan rescheduling ini. Kalau lihat dari rumusan masalahnya. Yang diteliti apa? Yang diteliti adalah penanganan masalah sebelum dan sesudah dan pada saat COVID. Nah, ini apalagi kemudian yang ketiga nih, apa perbedaan itu? Sama sekali kemudian tidak berbicara tentang rescheduling. Coba baca Eli itu. Apa saya salah baca? Atau yang dikirim ke saya itu salah proposalnya? Enggak, proposalnya sudah benar, cuman kurang penambahan kata rescheduling gitu, Bapak. Kan gitu. Hah? Kurang apa? Kurang penambahan kata. Penambahan kata gimana coba kalau ditambahi? Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dengan scheduling gitu, Bapak, di KSTPS Beniman Lamongan gitu. Saat tiga-tiganya ini. Yang kedua yaitu Yang dua salah kata juga. kurang teliti, Bapak. Kurang itu gimana? Yang ketiga salah kata-kata juga. Hah? Ya Eli. Nah ini kalau menurut saya kenapa? Ini kan berangkat dari ini sebenarnya nanti pembahasannya Eli itu. Nah silakan nanti bisa dirembuk sama pembimbingnya karena yang lebih tahu nanti ini kan Pak Dikri ya yang lebih tahu. Nah cuman menurut saya rumusan masalah yang ditulis oleh Eli ini tidak mencerminkan apa yang ada di judul. Nah, itu. Bahkan bertolak belakang dengan apa yang di judul. Nah gitu Eli. Gitu, Pak. Oke, itu yang kedua. Nah, tentu kemudian nanti akan berdampak kepada tujuan. Kalau rumusan masalahnya udah tidak benar, tujuannya pasti tidak benar juga. Udah itu. Kan mengikuti itu masalahnya. Ya. Oke. Yang selanjutnya adalah saya mungkin agak lompat sedikit ke metode penelitian. Nah, Oke, Bapak. Eli buka ya skripsinya ya, proposalnya ya. Saya akan berangkat dari sekali lagi bukan dari PPT-nya yang ditampilkan oleh Eli, tapi akan berangkat dari proposal yang kemudian ditulis oleh Eli. Nah, yang selanjutnya saya masuk kepada metode penelitian nih. Oke, sebelum masuk ke metode penelitian, ini Eli tadi menyebutkan ada kerangka pemikiran. Halo, tes. Halo? Iya, Bapak. Oke, saya lanjut ya. Sekarang yang selanjutnya Eli menulis kerangka pemikiran. Coba dilihat di halaman 24. Oke, Bapak. Perlukah kerangka pemikiran dalam penelitiannya Eli ini?
Itu karena sudah dijelaskan ya Bapak, jadi nggak perlu ya? Saya tanya Eli, perlukah kemudian kerangka penelitian ini? Perlu Bapak, untuk mengetahui. Oke, ya nanti didiskusikan ya sama Pak Dikri ya. Yang kedua, dari mana referensinya kemudian Eli menulis kerangka pemikiran ini bentuknya adalah narasi? Bisa tunjukkan kepada saya referensi atau contoh yang dibuat oleh Nelly bahwa kerangka pemikiran itu adalah bentuknya narasi.
tes. Oke, Bapak. Oke. Aduh, jaringan ini ya. Oke, jadi saya izin off kamera ya. Oke, Sampai Bapak. mana tadi ya? Kerangka pemikiran, Bapak. Nah, kerangka pemikiran. Oke. Kerangka pemikiran itu dari mana? Contohnya Eli itu bahwa kerangka pemikiran itu bentuknya narasi. Itu ambil di jurnal, Bapak. Tapi lupa. Jurnal lupa gimana maksudnya? Aduh. Oke, gini aja deh. Yang pertama, Oke, Bapak. yang pertama adalah perlu nggak kemudian ini ada kerangka pemikiran, pendekatannya kan kualitatif punyanya Eli. Nah, itu ya. Nanti silakan Oke, Bapak. didiskusikan sama Pak Dikri. Yang kedua adalah kalau memang perlu bentuknya ini kan narasi. Ya. Sementara di beberapa referensi yang lain kerangka pemikiran itu bukan bentuknya adalah narasi. Bukan narasi bentuknya. Makanya kemudian saya bingung nih. Dapat ilham dari mana Eli kemudian membuat kerangka pemikiran seperti itu. Ya. Oke, Bapak. Gitu Eli. Nah, yang selanjutnya saya masuk kepada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini sebelum saya masuk kepada metode penelitian, saya tanya dulu. Calon respondennya Eli itu siapa? Itu pihak PM, pihak KSPPS, Bapak. Pihak KPPS. Oke. Ya. Nasabah enggak? Bukan, Bapak. Enggak ya? Enggak. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok nasabah enggak dijadiin sebagai objek penelitiannya ini? Karena penanganannya itu dari pihak SPPS-nya, Bapak. Kenapa? Karena penanganannya kan dari pihak SPPS-nya gitu, Bapak. Ya, memang betul. Jadi memang ini kan penanganannya adalah di KPPS. Nah, tapi nanti silakan didiskusikan dengan Pak Dikri karena beliau yang lebih paham. Nah, perlu nggak kemudian kita mewawancarai daripada salah satu nasabah yang NPF, maksudnya yang non-performing loan, non-performing financing itu. Ya. Sehingga kemudian ada kesamaan data bahwa menurut KPPS itu memang betul scheduling, dengan di data di lapangan memang iya dan seterusnya. Nah, gitu. Iya, Bapak. Itu ya. Iya, Bapak. Nah, kalau kemudian di sini metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara. Wawancara apa yang digunakan, dengan metode wawancara apa yang akan dilakukan oleh Eli ini? Dengan wawancara itu, Bapak, kepada pihak BMT-nya, Bapak. Iya kan, teknik ada wawancara itu ada berapa, Eli? Wawancara yang terus sama tidak itu, Bapak? Yang semi. Nah, sekarang Eli mau menggunakan yang mana? Wawancara yang semi aja, Bapak. Yang semi aja gimana? Yaitu pertanyaan secara terbuka, Bapak. Nah, Eli itu kayaknya nggak paham ini tentang cara-cara wawancara. Ya. Pertama, di proposalnya tidak ada. Yang kedua, dari keterangannya Eli itu ngalur ngidul. Ya. Jadi jelas ini kelihatan bahwa Eli tidak paham berkaitan dengan metode macam-macam wawancara. Ya. Padahal di beberapa referensi itu sudah jelas dikatakan bahwa ada 3. Nah, tinggal kemudian Eli itu pilih. Ya, pilih yang mana? Tentu kemudian yang sesuai dengan pendekatan penelitiannya Eli. Nah, di sini nggak ada. Ya. Jadi kalau Eli itu dari mana Eli? Lamongan? Saya, Bapak. Hah? Lamongan. Lamongan. Eli misalkan Mana nulis, Bapak? Eli misalkan nulis mau ke Lamongan, mau pergi ke kampus dengan apa? Dengan pesawat terbang. Ya nggak cocok lah.
Kan begitu. Atau kemudian Eli mau ke kampus dengan jalan kaki. Masa iya dengan jalan kaki? Walaupun itu bisa dilakukan. Tapi kemudian yang lebih pas ini, dengan apa? Mungkin naik motor lah, naik taksi lah, kan gitu. Nah, Oke, itu Bapak. kira-kira ilustrasinya Eli. Nah, di sini kemudian Eli itu tidak ada berkaitan dengan hal itu. Sampai sini, paham Eli? Oke, Bapak. Yang selanjutnya adalah kemudian ada dua nih. Kalau saya lihat di metodenya Eli itu, satu dengan wawancara dan dokumentasi, gitu kan? Ya. Kalau dokumentasi nih, ini kalau saya lihat ini ya, dokumentasi pengumpulan mencari Iya, data Bapak. hal atau variabel yang berupa catatan. Maksudnya gimana ini? Coba dibaca di halaman 27 itu. Paling bawah. Itu, Bapak. Gimana? Itu, Bapak, dokumen-dokumen tentang itu. Scheduling. Dari nasabahnya, Bapak. Dari nasabahnya. Dari nasabahnya. Dari koperasinya, Bapak. Dari koperasinya ya. Dokumentasi seperti itu. Iya, Bapak. Ya, oke, nanti bisa coba dipikirkan kembali berkaitan dengan dokumentasi apa kemudian yang kemudian kita bisa ambil ya dari penggunaan penghimpunan data dengan dokumentasi. Oke, yang selanjutnya adalah teknis analisis data. Ya. Di sini ada reduksi data, ada penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Betul nggak? Iya, Bapak. Iya, Nah, benar, Bapak. kalau Eli kemudian tadi itu mengikuti presentasi temennya siapa tadi itu? Siapa? Nur Wahyudin itu. Nah, itu kan banyak punya Nur Wahyudin. Ini kok cuma 3 ini, punyanya Eli ini. Kalau Nur Wahyudin itu kan ada pengolahan data, ada apa kemarin tadi itu? Ada pengolahan data, terus kemudian ada pengujian data kalau tidak salah. Ya, ada pengolahan data dan teknik analisis data. Nah, ini kok nggak gitu juga? Kenapa? Yang selanjutnya adalah Nur Wahyudin itu kemudian menulis juga di situ. Ada uji keabsahan data. Ya. Punyanya Eli nggak ada juga ini. Apa biar nggak ruwet-ruwet, biar nggak banyak-banyak gitu maksudnya? Bukan begitu, Bapak. Itu lihat itu. Apa? Lihat cutting. Enggak. Cutting kayak gitu maksudnya. Deskripsi yang lain. Dari skripsi yang lain, Bapak. Iya kan, punya cutting, punya deskripsi yang lain dan seterusnya. Nah, tentu kemudian seperti saya sampaikan tadi, termasuk kemudian ketika di Nur Wahyudin itu, nah, perlukah kemudian apa yang dilakukan itu tadi? Oke lah, saya sepakat, ada reduksi data, penyajian data, terus kemudian penarikan kesimpulan. Tapi selebihnya, misalkan kemudian ada uji keabsahan data, ya, itu perlu nggak kemudian dilakukan? Tadi saya sudah jelaskan nih, kalau Eli kemudian mengikuti presentasinya Nur Wahyudin itu. Tidak perlu, Bapak. Ya, oke, nanti diskusikan sama Pak Dikri ya. Iya, Bapak. Yang terakhir, Eli, dan ini juga saya tekankan kepada teman-teman yang lain yang kemudian sedang menulis proposal maupun skripsi, penulisan itu, ini sudah juga diwanti-wanti oleh Pak Firman, disesuaikan dengan buku pedoman. Ya. Penulisan misalkan, contoh punyanya Eli ini ya, penulisan footnote. Penulisan footnote ini. Nah, coba dilihat di footnote itu spasinya berapa sih penulisan footnote itu. Ya. Ini sepele tapi kemudian jadi fatal. Antar footnote itu berapa spasinya? Nah, coba lihat di halaman 19. Masa begini nulisnya kamu footnote itu? Di halaman 19 itu, Eli. Oke, Bapak. Itu satu di footnote. Yang kedua, misalkan di daftar pustaka, misalnya penulisan daftar pustaka itu,
dilihat sekali lagi disesuaikan dengan buku pedoman. Ya, tidak hanya sekedar kemudian diurutkan, tapi kemudian spasinya juga dilihat. Ya. Satu referensi, satu daftar pustaka itu spasinya 1, antar pustaka itu spasinya 2. Berkali-kali kemudian saya sampaikan ini, tapi masih ada aja kemudian yang lewati ini. Mungkin itu saja dari saya, Pak Dikri. Saya kembaliin ke Pak Dikri.